Selamat sore, perkenalkan kami adalah dari kelompok Luvenbi. Saya Divya Horafatina sebagai CEO dan tim finance, dan adapun anggota kelompok saya. Saya Fahira Syahla Safa, saya sebagai tim produksi. Saya Vika Dewanti dari tim marketing. Saya Rida Diatama Zahira dari Creative Director. Dan saya Kalisa Haura Mirandani sebagai tim Operation Manager. Dalam slide pertama ini ada pun brand introduction. Jadi brand kami Luvenbi dalam penulisannya sendiri diambil dari rock and roll. Logo brand kami merupakan penggabungan dari Heartogram dan juga simbol androgyny. Heartogram sendiri memiliki makna yang mirip dengan yin yang, di mana bagian pentagram diartikan sebagai evil or darkness, sedangkan bentuk hati diartikan sebagai goodness and light. Makna love dalam pemilihan brand nama ini sendiri kami ambil dari kata love yang sangat terikat dengan simbol hati itu sendiri, sedangkan NB merupakan wordplay dari NB karena pengucapannya yang mirip dari NB, yaitu singkatan dari non-binary, genderless, atau unisex. Visi dari brand kami adalah kebebasan dalam mengekspresikan gender, dan misi brand kami adapun menyajikan berbagai macam ukuran untuk semua orang terlepas dari tipe tubuhnya dan menawarkan keberagaman dalam berpakaian. Adapun opportunity dan risk yang dari brand akan kami launching, yaitu opportunity-nya kemampuan untuk bereaksi, merespon dengan cepat terhadap tantangan eksternal dengan membuat keputusan atau solusi yang cepat. Kemudian ada menyesuaikan dengan tren saat ini. Brand kami dibangun dengan inklusif gender, sehingga pelanggan dapat melihat bahwa diri mereka terwakili. Terutama di negara ini yang mana fashion masih dibedakan dalam bentuk gender. Selain memproduksi pakaian dalam ukuran besar, kami juga berfokus dalam menciptakan pakaian berkualitas yang nyaman dan fungsional bagi pelanggan. Brand kami juga memberi kesempatan pada orang-orang dengan berbagai tipe tubuh dan ukuran untuk mengenakan karya kami dengan merasa luar biasa atau bangga pada dirinya. Gaya punk adalah salah satu gaya yang memicu inovasi pada mode karena tidak akan keluar dari tren. Cahaya punk tidak akan pernah pudar, dan inilah kesempatan bagi brand kami untuk memasarkan pada publik. Kemudian ada persaingan yang masih sedikit, juga ada ekspansi merek melalui media sosial. Kemudian ada risk. Untuk risk sendiri, meskipun gaya punk tidak akan pernah keluar dari tren, tapi sebenarnya gaya ini masih sangat jarang diketahui oleh masyarakat di negara kita. Mayoritas orang akan memilih untuk berpakaian yang lebih sederhana dan tidak mencegah dapat diterima dalam kalangan masyarakat, dikarenakan publik masih belum terbiasa melihat gaya-gaya punk. Sebagai brand yang memiliki banyak pilihan ukuran, stok merupakan salah satu hal yang sangat beresiko. Karena jika stok terlalu sedikit, pelanggan tidak puas, penjualan akan berkurang sehingga terlalu banyak persediaan juga akan mengakibatkan kerugian. Krisis pandemi telah membuat orang lebih sadar akan keberlanjutan dan lingkungan, dan juga menyadarkan sebagian orang untuk membelanjakan uang pada produk kesehatan dan kesejahteraan serta kebutuhan pokok saja. Kemudian ada market kompetitor dan SWOT analis dari brand kami serta brand lainnya. Untuk SWOT analisis pada brand Luvenbi, Luvenbi adalah merek pakaian unisex dengan pengaruh androgyny punk dan Harajuku, gotik Lolita dengan elemen gelap serta feminin. Untuk Heart Studio adalah merek pakaian baru dengan pengaruh konsep streetwear awal tahunan 2000 yang penuh warna. Kemudian ada juga Sispel yang memiliki konsep gotik yang gelap seperti boneka horor. Pakaian mereka sebagian besar dipengaruhi oleh mode neoklasik dari era Victorian Edwardian. Kemudian untuk strain-nya sendiri, untuk brand Luvenbi, merek pakaian kami merupakan merek pakaian alternatif yang tidak banyak dilakukan oleh
merek lokal. Kemudian ukuran dari brand Lufenby memiliki keberagaman dan serta unisex bisa dipakai oleh semua orang. Untuk Heart Studio, aktif di media sosial seperti TikTok dan Instagram. Citra merek mereka sangat kuat, unik, dan memiliki karakteristik yang kuat. Kemudian ada C-Spell yang memiliki desain dan cutting yang unik, terkenal di kalangan selebriti, penyanyi, model, influencer, terkenal sehingga dikarenakan nama-nama besar di industri hiburan Indonesia. Katalog mereka sangat menarik dan konsepnya sangat menakjubkan. Kemudian untuk Wika sendiri, dari Lufenby, kurangnya pamor brand dan juga pengakuan dari kepercayaan publik dikarenakan sangat baru di dalam kalangan masyarakat. Kemudian ada publik mungkin masih sangat asing dengan gaya ataupun ideologi yang dimiliki oleh brand Lufenby. Kemudian dari Heart Studio sendiri, sistem pengiriman online yang mungkin bisa memakan waktu lebih lama dari yang seharusnya. Kemudian kepercayaan terhadap brand masih lemah karena brand tersebut masih baru diluncurkan. Untuk C-Spell sendiri, pilihan ukuran sangat terbatas, website tidak menarik, kurangnya informasi tentang tempat pembeli produk. Kemudian opportunity pada Lufenby memperkenalkan gaya baru pada masyarakat yang masih asing dengan gaya ini, sehingga dapat memperkuat citra mereknya. Kemudian desain yang identik atau khas, tapi tetap bisa dipakai pada kesehariannya. Kemudian untuk Heart Studio, opportunity-nya adalah inovatif dengan desain multiguna yang dapat disesuaikan dengan keinginan konsumen. Kemudian pilihan salah satu koleksi termasuk dengan gayanya dan warnanya. Kemudian untuk C-Spell mampu bersaing dengan merek yang lebih besar dan perusahaan yang lebih besar dikarenakan dipromosikan oleh nama-nama yang besar di industri hiburan Indonesia. Untuk threads-nya sendiri, Lufenby merupakan branding yang tidak banyak dikenal dan mungkin dianggap aneh karena perspektifnya yang mainstream. Banyaknya merek produksi yang massal dengan kisaran harga yang lebih murah. Kemudian untuk Heart Studio sendiri, kemungkinan desain yang dicuri oleh ditiru masih sangat besar. Kemudian maraknya impor produk sandang dari luar negeri, khususnya Cina dengan harga pasaran yang lebih murah. Kemudian untuk C-Spell, sistem pre-order dapat memicu konsumen mundur dari pembelian karena menunggu lama dan kurang diminati masyarakat karena bukan selebriti atau tokoh masyarakat yang menikmati fashion. Produk knowledge ini dari desainnya yang diambil dari beberapa set yang sudah dibikin dan dipilih. Yang ini cardigan top dan lace up skirt. Atasannya menggunakan bahan wolfish printing dan renda hitam. Hiasannya menggunakan pita hitam. Dan roknya menggunakan kain yang sama, wolfish printing, yang disambungkan dengan kain velvet dan dihias dengan pita dan ring O. Selanjutnya, touchback. Di sini ada detail-detail dari cardigan top. Di situ ada pattern-nya yang terpilih dan renda yang sudah dipilih juga. Ini touchback dari roknya. Ada detail dari roknya. Di situ tertera Japanese cotton in red, tapi setelah dibuat itu diganti dengan kain velvet. Sisanya tidak ada yang diubah selain itu. Care instruction-nya di sini machine wash below 30 Celsius, hand wash, hang dry, do not bleach, drip dry in shade. Berikut ini merupakan foto produk dari produk yang telah kami buat. Ini ada
Tampak dari bagian depan, tampak dari bagian belakang, dan tampak dari bagian samping. Produk kami merupakan cardigan dengan puffy dan bel dengan lengan bel di bawahnya, dan dengan bukaan depan, juga dengan hiasan pita pada leher dan juga pada tangannya. Kemudian untuk roknya sendiri merupakan rok ini dengan dua bahan seperti yang sudah teman saya terangkan sebelumnya, kemudian dengan hiasan pita yang dikaitkan dengan hook. Detailnya merupakan renda hitam, pita hitam pada bagian rok dan juga pada bagian depan dada di dekat leher, dan juga renda di sekeliling jahitan baju dan juga di bawah rok. Ini merupakan eksplorasi desain yang kami buat sebelumnya. Pada awalnya kami membuat total 5 desain sesuai dengan mood board kami, dan yang terpilih merupakan produk yang tadi kami jelaskan. Kemudian ada eksplorasi motif. Kami membuat total 3 motif dengan berbagai color scheme. Pertama ada motif mata di paling atas, motif logo yang kemudian kami pakai dengan color scheme abu, merah, hitam, dan juga ada motif astrologi dengan biru kuning. Untuk merchandising kitnya sendiri, kami menggunakan polymailer, door flag, thank you card, hang tag, dan juga care instruction, juga stiker. Seperti ini. Thank you card-nya kami ucapkan terima kasih, dan pada hang tag dan care instruction ada akun kami dan juga kontak kami jika ingin membeli harus mengontak kemana. Kemudian untuk bisnis model kanvasnya, kami memiliki key partnership yaitu vendor kain, vendor jahit, vendor printing kain, platform penjualan elektronik, dan toko mitra Sun, biro iklan, dan juga jasa ekspedisi. Untuk key activities-nya, kami memiliki desain produk, desain motif, pemasaran dan pengiklanan, branding yang sangat kuat sendiri pada brand kami, manajemen platform, dan juga networking. Untuk key resources-nya, kami memiliki motif unik milik brand sendiri yang memiliki identitas. Kemudian sumber daya kami dan juga yaitu CEO dan Creative Director yang menciptakan motif yang beda dari yang lain, kemudian platform penjualan yang mudah ditemukan. Untuk value proposition-nya, kami memiliki kualitas produk yang lebih baik daripada brand-brand pesaing, identitas brand yang lebih kuat, produk kami bisa digunakan sebagai unisex, banyaknya ukuran yang tersedia, unik, penggunaan jangka panjang, kemudian kami menawarkan kebebasan berpakaian dan memberi kepercayaan diri pada pelanggan. Desain kami juga modis dan mudah untuk di mix and match. Untuk customer relationship, kami menyajikan 2 option. Untuk online, kami menyajikan layanan otomatis, dan offline kami menyajikan asisten pribadi. Channels-nya online kami bisa didapatkan melalui e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan kemudian media sosial seperti Instagram dan TikTok. Untuk offline-nya kami bisa ditemukan di bazar, pameran, dan juga toko mitra. Untuk customer segment-nya demografis, gendernya itu unisex, usianya dari 17 sampai 27 tahun, pendapatannya dari sekitar 5 sampai 10 juta per bulan untuk Indonesia, dan dolar Singapura sekitar 465 sampai 930 per bulan. Untuk status sosialnya merupakan kelas menengah ke atas, pekerjaannya influencer, model, selebriti, ataupun tokoh publik. Untuk psikografisnya, kami menyasar kepada orang yang kreatif, mandiri, berani tampil beda, menghargai seni dan musik, kemudian sering menghabiskan waktu di galeri atau pameran seni, museum, konser, dan studio. Untuk geografisnya sendiri, kami memilih daerah perkotaan atau urban area seperti Jakarta, Bandung, dan Singapura. Untuk cost structure, kami ada 2, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap yaitu biaya produksi, biaya merchandising kit, dan gaji karyawan. Kemudian untuk biaya variabel ada material, biaya pengiklanan, akomodasi, dan juga biaya pengiriman. Sedangkan untuk revenue streams-nya kami mendapatkan dari penjualan produk dengan kisaran harga sekitar Rp175.000 sampai Rp450.000.
Kemudian yang terakhir di sini ada evaluation dan action plan-nya, yaitu kendala dalam proses produksi busana ataupun pada brand kami secara keseluruhan saat ini, dan solusi atau rencana perbaikan dari kendala tersebut. Yaitu yang pertama ada kendala dari segi finansial, di mana kos produksi yang dihasilkan lumayan besar, sehingga di sini action plan-nya atau solusinya, yang pertama pengurangan size produk dari rencana awal produksi menggunakan size XS sampai 4XL, yang kemudian diubah menjadi 2 size, yaitu size S atau M dan L atau XL. Kemudian yang kedua ada pengurangan jumlah produksi busana dari rencana memproduksi sebanyak 240 piece menjadi 24 piece saja. Selanjutnya yang kedua ada kendala dalam menentukan final produk yang akan diproduksi dari keseluruhan desain. Di sini solusinya atau action plan-nya pada akhirnya kami menentukan untuk final produk berdasarkan hasil dari total perhitungan voting dari platform sosial media Instagram dari masing-masing anggota. Kemudian selanjutnya ada hasil produksi yang kurang sesuai dengan desain produk sehingga diperlukan beberapa kali perbaikan sampel. Di sini action plan-nya atau solusinya jadi ada perbaikan dari sampel rok di mana pada bagian bawah rok ini kurang mengembang tidak seperti pada contoh desain sehingga dilakukan perbaikan sampel pada desain roknya menjadi 2 tumpuk agar lebih mengembang. Yang keempat ada hasil printing motif digital yang dibuat pada kain kurang jernih ataupun blur. Di sini solusinya dari kami melakukan perbaikan dari pengiriman format filenya yang kemudian dikirim ke vendor. Dan yang terakhir di sini ada kendala dari segi marketing melalui sosial media yang kurang dan belum begitu terhandle oleh kami. Sehingga di sini rencana untuk perbaikannya adalah pengembangan atau peningkatan marketing dengan memanfaatkan platform pada sosial media di sini khususnya seperti Instagram atau mungkin Instagram Ads maupun juga mulai bekerja sama dengan beberapa macam e-commerce yang ada di Indonesia. Kurang lebih untuk evaluation dan action plan seperti itu. Saya kembalikan ke Divya Haura. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.